strangest thing. It's shorter than you think. No think. Cik, 2, 3. Dah, mulai no! Sanak basuh balik jo yuan tabuzer yuan tagi budak sedengnya di Pot Bungo. Hari ko sanak sore ko masana. Yuang ada di Unique Coffee. Yo Unique Coffee dak? Iya betul ada. Sana. Nah, semua yuang ko ada papa muda. Nah, baru papa muda. Yo ini baru punya anak, umur setahun baru. Surang orang nak? Surang baru. Putra. Sanak kenal aku Putra. Ini adalah owner dari Unique Coffee, nak Putra. Putra aku B-boy yo pulo, ya pengusaha muda, baru punya anak surang, bini pun baru surang nak. Iya, baru surang. Baru surang, kemudian nambah. Enggak, sana itu warnanya gagah nambah. Nah, Putra, itu jadi menarik. Masih usia muda, berapa mau ini? Umur 29. Alun 30 lah nak. Alun 30 lah. Dan inilah punya usaha sebuah tampek kopi nak. Iya. Ngopi-ngopi lah berapa bulan ke sana? Iko udah masuk 9 bulan. 9 bulan dan namanya Unique Coffee. Unique Coffee. Mangga harus memilih kopi. Sebab banyak orang buka-buka kopi kini, ndak takut bersaing. Kalau sebanyak orang menanyakan kopi ya. Alhamdulillah rezeki itulah diatur ya Bang John. Jadi ketakutan untuk ibaratnya kemajuan kedai kopi awak pun itu awak pun tak takui, ibaratnya awak punya strategi surang dan inovasi surang untuk kedai kopi awak bisa berkembang di kemudian hari. Setidaknya ketika awak membuka sebuah usaha tentu awak lah tahu nak yang harus pencapaian. Nah, dengan adanya kedai kopi kini ko yang namanya Unique Coffee. Oh iya, kalau masalah tampek di sana tepatnya sebenarnya aku masuk Ulak Karang tiba yang Putra. Masuk Ulak Karang atau Lolong Belanti. Lolong Belanti. Jadi kalau di sana dari pantai tahu bisa kau ujung kau temui di belakang Pangeran. Nah, di belakang Pangeran. Ada jembatan layang yang baru buat, mungkin ada siap yang ditarian rencana kabin. Nah, paling ujung kalau dari sana itu sebelah kanan sana ada tampeknya Unique Coffee dan memang suasana santai di asik. Asik. Nah, Putra, kenapa berpikir ketika harus menagan usaha kopi? Kenapa ndak usaha lain? Kamu pun tahu sebenarnya Putra punya usaha kan di orang tua di pasar, dagang. Dan kenapa ndak mengembangkan itu? Kenapa harus membuka lahan baru? Kalau yang di pasar tuh sih masih tetap main jobnya Bang John. Ibaratnya yang utamanya di toko pakaian di pasar, tetap awak kontrol. Dan yang di Siko kan ibaratnya side job awak untuk di kedai kopi kok. Saya tahu selingan. Ibaratnya job keduanya lah jobnya. Jobnya selingan, tapi nampitinya nggak selingan. Amin ya Allah. Nah, 9 bulan itu bara lama baru ada pengunjung yang artinya tertutupi lah. Langganan, mulai ada profit lagi ya. Itu mulai bulan ke-7 baru mulai lah ada pelanggan tetap. Ibaratnya profit lah mulai nampak, awak lah mulai branding, orang-orang pun lah mulai tahu kayak oh Iko yang Unique Coffee.
Oh, ada kadai di siko ya. Oh, bang tuh yang punya ya. Oh, mendeliko ya konsepnya ya. Minimal dari mulut ke mulut kawan-kawan dia iya. dulu di siko nak. Iya. Nah, sebetulnya apa yang membedakan Jo yang lain? Nio Putra itu sebetulnya bedanya dengan yang lain, kedai-kedai kopi yang lain seperti ya keinginan ke depannya? Keinginan ke depannya sih awak punya signature minuman tersendiri di Uni Coffee kok. Terus awak juga menjual apa namanya konsep tempat tuh yang industrial minimalis. Jadi orang bisa kayak santai di tempat-tempat yang di pusat kota, tapi tetap menikmati adamnya suasana pantai. Jadi orang bisa indoor, bisa outdoor, dan setiap weekendnya pun orang bisa menikmati live musik di Uni Coffee gitu kan. Oh, ada live musik? Ada live musiknya. Itu setiap hari atau sekali seminggu? Setiap 2 kali seminggu, Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu? Ya. Nah, berarti kan Putra membuka kedai kopi kok di masa pandemi, wah. Oh, di masa pandemi Bang John. Bako baga. Cerita lah sih. Orang sedang panik-panik buka usaha-usaha nak kita. Mbak ceritanya masa pandemi wah nah Bayu. Itu tuh sih kalau soal membuka itu kan ya, pilihan tipe ya Bang John. Ibaratnya orang lagi banyak yang tutup usaha awak, kenapa pengen buka usaha gitu kan? Iya. Karena awak mencari emang ada peluang di produk minuman kok, terutama minuman kopi. Karena pencinta kopi kok yo banyak kan. Cuman yang pencinta suasana kok Bang Jana. Awak mencari di situ kok suasananya pas untuk penikmat senja dan penikmat industrial. Ya, kalau di sana kemari, ambo pun setuju dengan pendapatnya. Suasananya sangat mungkin tadangnya debur ombak, suasana santai di Siko, dan kalau mau duduk ke pantai pun langsung dake. Karena jalannya sebetulnya kete nah Putra. Iya. Jadi cukup nyaman. Ya untuk nyantai, keluarga, anak muda kayak cocok di Siko. Nah, ada yang menarik pula yang awak raso dari seorang Putra, anak muda, umur berapa nikah dulu? Nikah umur 27. 27 masih sangat muda. Orang kan nikah tuh anak muda di zaman-zaman kini kok 30 KT. Kenapa mengambil keputusan untuk nikah di usia 27? Kalau nikah usia muda tuh ya awak sih ibaratnya pengen bertanggung jawab lah Bang John. Jadi kalau pacaran tuh kan ya mungkin ibaratnya jodohnya pun lah tiba, awak pun ingin mengambil tanggung jawab biar bisa lebih mengemas ibaratnya. Setidaknya dengan nikah kok lah ada tanggung jawab dan tahu ke depannya serupa. Punya anak surang, umur anaknya kini setahun ya? Setahun 2 bulan. Punya rencana berapa anak? Mudah-mudahan insya Allah kalau lagi rezeki 3 sampai 5 lah. Wih, 3 sampai 5. Program KB tinggalkan dulu gitu kan. Selagi mampu ya kenapa enggak? Menghidupi anak, membiayai anak, selagi mampu dan bertanggung jawab, kenapa enggak? Tapi istri cie saya kan? Insya Allah cie. Jadi tambah lah kalau anak tambah lah. Kok bini cie tambahnya panik lah ada sana. Nah di Siko pun sebetulnya ini adalah anak B-boy. B-boy itu anak-anak breakdance. Sebetulnya aku cukup lama kenal yang Putra karena dulu sempat Putra di komunitas B-boy di Taman Budaya. Nah di Siko pun Putra maduan event-event B-boy dah. Patang terakhir maduan itu apa? Itu untuk komunitas dance sih, nak B-boy saya ada open style-nya, untuk yang hip hopnya kan adanya K-pop juga. Jadi karena emang visi dan misi wak di dance juga, passion wak di sini kan. Jadi dibuatlah event dance untuk Kota Padang. Itu rencananya continue? Insya Allah continue, tiap bulan atau sekali 2 bulan. Asik sebenarnya sana memadukan usaha dengan sebuah hobi atau passion awak kan. Ini nak tinggal ya nak. Insya Allah nak tinggal karena itu tuh lah melakik di. Nah dari istri mendukung tak? Kau di pasar Karajo yolo kuah. Sore bakajang kamu dia mungkin sampai malam lo di Siko. Iya, Nyonya aku dibawa atau tinggal saja di rumah? Iya kadang dibawa kemari, kadang tinggal. Iya tergantung mood nyonya pula lah. Yo kalau nyonya lagi mood ya bawa kemari, kalau enggak tuh istirahat di rumah. Ya setidaknya apa yang saya perbuat demi kau dan sebuah hati. Iya jadi nyonya tahu lo kegiatan lo di Siko menjadi kau, lihat lah ya kan. Nah masuk ke persoalan pribadi seorang Putra sana. Karena mau bikin mereka gagah yo, masih muda, pengusaha, kantong tebal lah kalau di mata orang gitu kan. Amin ya Allah, di mata orang, mudah-mudahan di mata awak ya. Nah persoalannya, Mbak membangun di rumah tangga. Ambo ingin memberikan gambaran kan anak muda. Mbak sosok seorang Putra yang punya aktivitas dan tentu banyak godaan di luar. Kadang-kadang laki-laki kok kalau lah ado pitih,
mudah sekali untuk tergoda. Mengatasi persoalan itu. Kalau untuk itu sih mengatasi gini kawan Jan. Keluarga supaya harmonis kah? Oh iyalah. Kalau mengatasi ibaratnya membagi waktunya awak harus ada dulu kayak time awak keluarga di weekend misalnya. Setidaknya dalam seminggu itu adalah 2 kali pergi jalannya keluarga, pergi makan atau pergi holiday keluar kota. Jadi kasarnya tetap ada pacaran setelah nikah juga. Pasti ada Bang Jan. Karena itu yang membangun keharmonisan rumah tangga. Nah itu yang paling penting di sana, walaupun masih semudo dan di sana yang ingin nikah muda pun tanamkan hal-hal itu, arti kita bisa membagi waktu untuk keluarga, untuk pekerjaan. Tapi sebagai anak muda yang cukup gagah, kalau di Matombo godaan itu masih ada enggak setelah nikah? Pasti ada. Tambah banyak malah. Tambah banyak. Dan mencoba untuk menggoda? Ada juga. Ada juga. Dan tidak tergoda? Iya kadang namanya manusia lah. Tahu kau podcast kan ditonton Putra kau. Hati-hati nyonya. Cuman yang namanya awak lah punya basic liman tuh ibaratnya awak pikir jangka panjangnya. Paling yang kalau yang ibaratnya yang lewat-lewat itu pasti ada lah. Namanya hidup proses kan. Nah, kita bicara tentang B-boy. Karena Putra basicnya B-boy. B-boy Sumatera Barat perkembangannya gini, Unik Putra. Putra kan termasuk yang senior kok di B-boy kok. Alhamdulillah Wanjana. Perkembangannya kini agak menurun sih kalau saya lihat. Itu mungkin karena emang pandemi atau emang karena estafet dari generasi sebelumnya ke generasi kini tuh mungkin kurang juga. Terus mungkin media kini lah terlalu banyak, jadi mungkin orang pecahnya fokus untuk beralih ke b-boy atau ke dance kok agak kurang, karena kini kan ada TikTok kan, lebih gampang lah itu lah, lebih menghasilkan gitu kan. mungkin bisa jadi itu salah satu. Ya. Sebab kan awak cari kan di Taman Budaya dulu rame tuh, kemudian kini lah kosong, kemudian mereka ada yang pindah latihan kemari. Ada yang menarik dari Kata Putra, perpindahan estafet dari artinya kurangnya regenerasi. Iya benar, regenerasi. Kalian yang senior tidak mencoba menurunkan ke generasi atau sebetulnya peminatnya yang kurang? Kalau yang dari senior untuk mengestafetkan ke generasi itulah cukup dicoba tarik menerus. Makan sampai kini dari awak atau dari kawan-kawan atau senior-senior awak yang ibaratnya ngajar lah, ataupun yang open class itu tuh ini rutin tadi membuka kelas untuk siapa yang minat atau merangkul adik-adik yang berminat kok. Tapi kadang udah diajarkan, udah dirangkul kan, bertahannya nak lama John. Bekonya move lo kayak yang lebih lama lah, lebih gampang. Artinya lah. mereka nak konsisten berarti. Nak konsisten. Mencari yang konsisten itu yang susah. Nah, mereka new instan, yang capek. Padahal sadanya kan proses. Iya, proses. Ya kalau cari kan anak-anak b-boy kok latihannya rutin tiap hari, rutin sampai jam kayak. Ya, padahal ada peluang yang lebih bagus sebetulnya di b-boy itu karena ini menjadi olahraga kan. Iya, udah menjadi olahraga dan setelah masuk di PON Batangan uji coba ada. Nah, artinya ada sebetulnya kesempatan untuk menjadi atlet sebetulnya. Nah, kenapa enggak? Kalau dulu mungkin era-era 80-an Mas Sambo itu gerak-gerak breakdance itu malah dianggap tabu dan dilarang sama orang tua ya. Iya. Karena dianggap mencelakakan diri sebetulnya. Nah, ada semua aktivitas itu pasti saja ada kemungkinan celaka, tapi balik kepada cara teknik. Nah, dengan kondisi yang seperti itu Putra, apa sih yang harus lakukan sebenarnya untuk membina adik-adik b-boy kok? Kayaknya sih kalau yang menurut awak sih pribadi yang lah mencari lo kan dari luar ataupun di dalam awak kan, kayaknya cara awak mengemas b-boy atau hobi awak kok sih biar orang-orang yang adik-adik yang baru kok melihat itu tuh lebih menarik gitu, dan cara awak pun merangkul mereka biar mereka tuh lebih asik tren kok keren pengen lo lah mencoba, pengen lo lah rutin, pengen lo lah kayak jadikan itu passionnya, jadi biaknya nyaman, biaknya kayak seru belajar sesuatu yang ibaratnya motivasi awak kalau mereka nak lo termotivasi kan nak bagus ya. Nah, iya kan, misalnya senior lo motivasi dengan baik kok, yang nyo sendiri kemauannya maleh, latihan paling susah kan, basuhannya tadi kan, itu apa? Nah, sebetulnya Putra lah melangkah untuk pemberdayaan, memunculkan regenerasi baru. Terbukti dengan Unique Coffee kok menjadi tampil untuk lomba ya.
ya kenapa enggak latihan rutin di Sekolah Putra? Ya enak. Dan tentunya ada sisi yang ambo ambil dari seorang putra, anak muda yang punya prestasi. Kenapa menilai punya prestasi? Karena ini salah satu b-boy terbaik di Sumatera Barat. Kalau nggak salahnya Necok menang kok kalau lomba-lomba. Iya kan? Iya kan di luar apapun di dalam. Ya. Di luar sempat terakhir di mana Putra? Terakhir di Fornas Samarinda. Kami juara 3 di event nasional di Samarinda, Kalimantan Timur. Oh itu terakhir? Itu terakhir. Sebelumnya pernah juga mewakili Padang untuk acara nasional juga di Batam. Sebelumnya lagi ada juga menang di Palembang. Terus mewakili Padang ke Jakarta buat nasional. Oh berarti secara nasional Putra udah bisa dikicen atlet tuh. Nah. Alhamdulillah. Atlet tiba ya kalau gini kan? Ya. Nah kalau berarti bisa kalau lah terbentuk IODI, Ikatan Olahraga Dance Indonesia yang di bawah KONI langsung jadi pelatih kayaknya cocok. Cocok lah jadi atlet. Kalau lah beranak apa ya? Gak ada apa ya? Oke, harapan ke depan balik ke Unique Coffee. Unique Coffee ke depan seperti apa? Punya cabang kah setelah ini atau pengen pengembangannya? Planning untuk yang dalam waktu dekat kok pengennya Unique Coffee itu memiliki banyak mitra. Jadi insya Allah bakalan go public. Jadi beberapa persen sama Unique Coffee bakal di go public kan. Dan kita akan memaksimalkan pembangunan di Unique Coffee. Habis itu kita akan juga maksimalkan dari SDM-nya. Habis itu kalau Unique Coffee udah mulai banyak dikenal sama orang, baru kita mulai buka cabang di beberapa tempat yang ibaratnya menurut yang estetik juga lah buat perkembangan Unique Coffee, atau di luar kota juga bakal nggak menutup kemungkinan buat kita untuk buka cabang nanti. Nah, sebetulnya Unique Coffee sasarannya adalah remaja, tapi tidak menutup kemungkinan pun keluarga. Waktu tahu Mbak sempat lihat di Siko pun ada beberapa keluarga yang hadir gitu kan. Karena menunya juga bisa dinikmati semua kalangan sebetulnya. Cuma kalau yang koko sana, kamu kebetulan suka sama coklat, maka kamu pesan coklat. Nah, artinya Kota Padang sudah punya pilihan tempat untuk awak santai, awak ngobrol santai dengan kawan atau kolega atau dengan sahabat atau dengan keluarga, atau mungkin dengan yang beb-nya mampir ke Unique Coffee. Tempatnya sangat terbuka, nuansanya adalah pantai dan cukup nyaman dan cozy. Istilah anak-anak kini keren cozy lah, pandai lo yang tadi yang keren. Nah, jangan lupa mampir di Siko di sana di Unique Coffee. Ada yang terakhir kamu tersampaikan? Untuk anak muda di Kota Padang khususnya, jangan berhenti mencoba sesuatu yang baru, tekuni, berusaha terus. Ibaratnya kalau jatuh bangun lagi, insya Allah kita bakalan mencapai apa yang kita inginkan. Oke. Nah, kamu sangat menarik yang terakhir yang disampaikan Putra. Luar biasa, kalau Anda jatuh, jangan takut untuk bisa berdiri dan berlari. Dan yang pasti juga, Putra salah satu anak muda Kota Padang yang punya prestasi, menjadi pengusaha, punya rumah tangga yang harmonis, dan tentunya punya prestasi. Sana, Putra lah masuk di Potpungo, kita tunggu anak-anak muda kreatif lainnya. Ditunggu. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih